Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Sobat Football United, ada beberapa informasi yang ingin gue sampaikan. Seperti biasa dibahas di channel yang ringan amatiran ala gue ini ya. Gue ingin mulai dari mana dulu ini ya. Keadaan mungkin Jadon Sancho dulu ya, karena Jadon Sancho ini cukup banyak, cukup rame juga ini informasinya. Ada dari beberapa sumber. Pertama dari Gianluca Di Marzio, jurnalis Itali ini mengatakan bahwa Juventus ini sangat menginginkan Jadon Sancho. Ada kontak yang positif telah dilakukan dengan pihak dari pemain. Lalu ada juga informasi dari Alfredo Pedula bahwa ada kesepakatan antara Sancho dan juga Juventus yang sangat dekat saat ini ya. Artinya kesepakatannya kan sudah sangat dekat. Kesepakatan ini juga akan dipercepat ya beberapa hari ke depan. Juventus dan juga Manchester United ini sejalan dengan 25 juta pounds. Ini yang disebutkan oleh sumber tersebut. Dari Eurosport Italia mengatakan bahwa Jadon Sancho saat ini ingin ya, atau dia setuju untuk mengurangi gajinya, atau permintaan gajinya untuk bisa bergabung dengan Juventus. Fabrizio Romano pun juga menginformasikan bahwa pihak dari Juventus ini telah menghubungi Manchester United dan juga pihak dari Jadon Sancho. Di pekan ini Fenerbahce sekarang ini sudah keluar dari perburuan ya, dan tidak pernah ada pembicaraan yang konkret. Juventus melakukan kontak untuk berdiskusi terkait dengan kondisi dari kesepakatan. Juga ada klub-klub lain ya yang ini melakukan kontak dengan kubu dari Jadon Sancho. Wow, jadi Jadon Sancho semakin dekat untuk cabut dari Manchester United, dan saat ini yang terdepan peluangnya adalah ke Juventus. Ini situasi yang menurut gue tentu saja positif karena mungkin banyak Sobat Football United ataupun fans dari Manchester United ini berbicara terkait dengan pemain yang didatangkan. Kita tahu memang masih ada Bryan Mbeumo. Gue juga nanti akan membahas terkait dengan hal tersebut. Tapi bagaimana melepas pemain ini juga menjadi hal yang penting, hal yang vital. Bukan hanya terkait dengan pergerakan bursa transfer di musim panas kali ini, tapi ini juga terkait dengan situasi jangka menengah dan juga jangka panjang Manchester United untuk membangun kembali skuad ya. Jadi menurut gue melepas pemain ini juga tidak kalah pentingnya dengan mendatangkan pemain. Nah, terkait dengan melepas pemain, Jadon Sancho ya, ini sebenarnya balik lagi Jadon Sancho sedikit. Ya, Jadon Sancho ini sebenarnya beban bener ya. Ini merupakan beban, tidak mudah. Chelsea misalnya sudah ada setuju untuk meminjam, ada kesepakatan membeli juga dengan syarat-syarat tertentu, tapi akhirnya mereka tidak mengambil karena memang ada situasi gaji kan yang dihitung terlalu tinggi. Nah, yang menarik saat ini Juventus melakukan pendekatan, dan gue nggak tahu nih seperti apa pendekatan itu dilakukan dengan kubu dari Jadon Sancho, sehingga bahkan kubu dari Jadon Sancho ataupun Jadon Sancho sendiri ini setuju untuk mengurangi gaji yang saat ini diterima di Manchester United. Artinya ketika dia ditawarkan kontrak di Juventus, nilai gajinya ini akan lebih sedikit dari apa yang diterima di Manchester United. Jadi menurut gue ini situasi yang positif tentu saja ya. Kita lihat akan kemana ini akhir dari kesepakatan ini. Kabarnya tadi sudah semakin dekat ke Juventus. Ini hal yang kalau membuat gue sejauh ini menuju melegakan ya terkait dengan melepas pemain. Dan ada situasi juga terkait dengan Anthony. Real Betis ini telah melakukan tawaran yang diinformasikan oleh ABCD Sevilla. Real Betis telah melakukan penawaran untuk mendapatkan Anthony dari Manchester United, tapi situasinya dari kesepakatan ini belum disetujui. Betis ini menginginkan peminjaman lagi dengan kewajiban membeli di tahun 2026. Tapi gaji dari penyerang ini yang menjadi masalah. Mereka butuh bantuan dari Manchester United untuk membayar gaji tersebut ya dalam masa peminjaman.
lebih dari hal tersebut ya, mereka juga membutuhkan kesepakatan dengan sang pemain dengan agennya. Dalam realitanya, Anthony harus menerima ya, atau dia harus mengambil potongan gaji. Jadi gajinya juga harus dikurangi dari Real Betis untuk bisa supaya klub ini bisa mendatangkan dengan penuh dan juga sesuai dengan batas pengeluaran ya yang ditetapkan oleh La Liga. Nah, ini situasi yang juga menurut gue tidak kalah complicatednya. Bagaimana Anthony dengan Real Betis sudah mengatakan selamat tinggal, kurang lebih seperti itu. Tapi nampaknya satu dan yang lainnya ini saling, dalam tanda kutip, saling suka ya. Real Betis demikian, Anthony pun juga seperti itu. Fans tentu saja sangat mengeluh-elukan Anthony. Anthony sangat menikmati menurut gue periode di Real Betis. Tapi balik lagi, situasi keuangan ini kan sebenarnya yang menjadi penghalang dan juga menjadi semacam kayak motif ya dari Manchester United kenapa ingin melepas Anthony, di samping tentu saja situasi teknis. Nah, dari situasi finansial, kalau ingin diambil secara permanen, minimal kalau tidak salah perhitungan itu sekitar 40 juta euro. Ini bukan angka yang sedikit, terutama bagi Real Betis. Sehingga ya mereka ingin mengajukan peminjaman dulu dengan kewajiban beli. Dan menurut gua, kalaupun kewajiban beli itu ditetapkan musim panas tahun depan, kalau melihat dari situasi PSR, tentu saja harganya akan lebih rendah dari musim panas kali ini. Nah, Real Betis tadi menyebutkan bahwa untuk melakukan hal tersebut pun dia atau mereka ini butuh Manchester United untuk bisa menanggung juga gaji dari Anthony. Nah, kalau ini yang terjadi, menurut gue ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Paling tidak gue secara dengan amatiran ya. Karena gue berharap ya Anthony lepas, baik itu secara pinjaman maupun juga secara permanen, ini bisa meringankan keuangan dari Manchester United. Nah, kalau seandainya Manchester United tetap harus membayar gaji dari Anthony, ya ini bukan sesuatu yang meringankan menurut gue. Ditambah lagi Manchester United tidak bisa menggunakan jasa dari Anthony ya kan, karena dipinjamkan itu tadi. Sehingga ini bukan skenario yang bagus untuk Manchester United. Hanya hanya mungkin ya ada pemain yang tidak lagi di squad itu saja, jadi posisinya kosong. Beban gaji tetap harus dibayarkan ya kan, dan pemain juga tidak lepas secara permanen, tapi secara pinjaman di Real Betis ini bukan sesuatu yang menguntungkan menurut gue, dan ini yang harus dicari solusinya menurut gue ya. Mungkin Manchester United harus juga melihat opsi-opsi lain, klub-klub lain yang berminat untuk mendatangkan Anthony dengan paket keuangan yang lebih bagus dari apa yang ditawarkan oleh Real Betis kali ini. Waktu ataupun juga jendela transfer musim panas ini masih cukup panjang, masih cukup luas. Jadi kenapa tidak Manchester United ini juga mengeksplorasi ya kemungkinan-kemungkinan lain dari lepasnya Anthony. Oke. Situasi lain, gua akan ke Cross Daily Star. Manchester United ini muncul dengan ketertarikan ke Oli Watkins. Ini sudah gua sebutkan ya di video sebelumnya. Setelah mereka ini menyerah untuk mendatangkan penyerang sensasional Sporting Victor Gyökeres. Diketahui bahwa Manchester United telah melakukan pembicaraan ya terkait dengan penyerang 29 tahun ini dengan Aston Villa. Disco Mirror mengatakan bahwa Manchester United ini juga sudah melakukan pembicaraan ya terkait dengan ketertarikan mendatangkan Oli Watkins. Sempat ada pendekatan yang dilakukan untuk Victor Gyökeres, tapi sang pemain ini lebih memilih untuk bergabung dengan Arsenal, dan sekarang Manchester United merubah targetnya untuk mendatangkan Oli Watkins. Aston Villa di sisi lain ini menginginkan 60 juta pounds dari penjualan Oli Watkins. Tapi Manchester United tentu saja tidak akan bersedia untuk membayar sejumlah uang tersebut ya, karena terlalu tinggi. Ini melihat juga dari sisi usia dan juga kemungkinan dijual kembali. Kalau seandainya mungkin ingin dilepas oleh Manchester United, ini akan membawa ke situasi yang sulit bagi Manchester United. Oke. Lalu Laurie Whitwell di Talk of Devils ini mengatakan bahwa Oli Watkins ini ada di daftar dan sedang dipertimbangkan hal tersebut oleh Manchester United. Situasi Oli Watkins di Aston Villa ini sesuatu yang menarik. Mereka sempat terbuka untuk menjual ke Arsenal di bulan Januari, di mana Aston Villa menginginkan 60 juta pounds dan Arsenal menghargai sang pemain ini di angka 40 juta pounds.
Jadi mungkin ini terkait dengan harga ya, kenapa terkait dengan Oli Watkins ini, dan mungkin ini terlalu mahal untuk Manchester United saat ini. Kalau mereka ingin melaju ke penawaran ya untuk Aston Villa. Saya diberitahu ya oleh Laurie Whitwell mengatakan seperti itu, sudah ada kontak yang dilakukan untuk mencari informasi ya terkait dengan situasi Oli Watkins. Andy Mitten ini juga menambahkan bahwa Manchester United pertama kali bertanya tentang Oli Watkins di tahun 2020 sebelum dia pergi ke Aston Villa. Dan ini dan pada saat itu ya klub menanyakan tentang informasi dan juga perkembangan dari sang pemain, tapi tidak ada aksi yang dilakukan terkait dengan perkembangan tersebut. Sekarang 5 tahun setelahnya ya, ada situasi di mana Ruben Amorim menginginkan pemain yang siap di Premier League, mungkin pemain yang berpengalaman juga ya. Dan di jendela bursa transfer kali ini, di mana mungkin saja kita akan melihat pemain yang menggantikan pemain lain seperti Rasmus Højlund yang dilihat belum siap ya untuk bermain di Premier League, kurang lebih seperti itu. Nah, ya ini menarik sih situasi dengan Oli Watkins. Disebutkan juga oleh Laurie Whitwell terkait dengan Rasmus Højlund ya. Diperkirakan memang Rasmus Højlund ini sangat mungkin untuk meninggalkan Manchester United daripada tetap stay di musim panas ini. Kemungkinannya seperti itu. Dan ini bisa jadi akan penjualan permanen, bukan peminjaman. Inter Milan ada di sana ya, meminati sang pemain ya. Kalau memang cabut, maka peluang untuk mendatangkan penyerang baru besar. Dan apakah itu Oli Watkins? Sudah pernah gue bahas terkait dengan situasi teknis misalnya ya. Tapi tadi dikabarkan terkait dengan harga 60 juta pounds. Ini terlalu mahal untuk pemain 29 tahun. Manchester United butuh solusi di lini depan, iya. Tapi menurut gue kalau angkanya 60 juta pounds ini terlalu tinggi. Selain dari sisi penjualan kembali ya, Manchester United tentunya pasti akan mengalami kesulitan. Tapi kalaupun seperti itu, misalnya Manchester United tidak ada rencana nih untuk menjual Oli Watkins. Dan Oli Watkins ternyata bisa diandalkan sebagai pemain di lini depan Manchester United, mencetak gol dan lain-lain. Bagaimana dengan angka 60 juta pounds? Gue tetap berpikir itu terlalu mahal. Berapa harganya menurut gue? Ya kalau kita melihat Liam Delap misalnya, pemain muda ini yang sempat diincar kalau tidak salah di angka 40 juta pounds ya. Apakah Oli Watkins senilai itu? Gue pikir harusnya tidak jauh dari angka 40 juta pounds. Yes, Oli Watkins pemain yang berpengalaman, pemain yang menunjukkan bisa mencetak gol bagi Aston Villa. Tapi kalau gue melihat ya, dia belum ada jaminan dia bisa melakukannya di Manchester United. Itu nomor 1. Nomor 2, jelas dia tidak akan menjadi solusi jangka panjang Manchester United karena dia sudah berusia 29 tahun. Dengan tipe permainannya misalnya, apakah dia bisa bermain 3-4 tahun lagi? Masih tanda tanya. Sehingga angka investasi senilai 60 juta pounds itu menurut gue terlalu tinggi. Kalau melihat Liam Delap dengan memiliki potensi jangka menengah ataupun jangka panjang yang lebih besar menurut gue ya, dan itu memiliki valuasi 40 juta pounds, ya menurut gue Oli Watkins tidak seperti itu. Sempat tadi disebutkan bahwa di tahun berapa itu, di bulan Januari Arsenal ya menginginkan sang pemain tapi memberikan valuasi 40 juta pounds, sementara Aston Villa menginginkan 60 juta pounds. Well, dari situ saja bisa dilihat, dan Arsenal akhirnya mundur ya kan, karena Arsenal juga melihat ya seharusnya dia tidak seangka 60 juta pounds. Menurut gue sepakat dengan angka tersebut, dengan hal tersebut, bahwa terutama di akhir-akhir musim kompetisi kemarin juga ada ketidakkonsistenan ya kan, ada tidak konsisten penampilan dari Oli Watkins untuk lini depan Aston Villa.
Jadi resiko pun juga tetap besar. Ditambah itu tadi proyeksi jangka menengah dan juga jangka panjang, sehingga kalau Aston Villa katakanlah bersikeras ataupun ngotot di angka 60 juta pound, Manchester United harus mencari pemain lain. Talenta ada banyak yang bisa dikejar, waktu pun juga menurut gue masih cukup ya, sehingga ini juga harus dipertimbangkan. Nanti kita lihat dulu akan seperti apa ini perkembangan dari situasi Oli Watkins, yang kalau dari beberapa informasi yang gue dapatkan sih memang masih baru tahap awal banget ini ya, ketertarikan dari Manchester United. Dan situasi yang tidak lagi dalam tahap awal yaitu adalah keadaan terkait dengan Mbeumo. Situasinya bagaimana? Laurie Whitwell mengatakan bahwa ada optimisme di seputaran kesepakatan yang sedang dikejar ya. Mbeumo menginginkannya dan jelas mengatakannya ke Brentford, Tottenham dan juga Manchester United. Ini adalah sebuah poin di mana saya tidak berpikir kalau Manchester United ingin membayar lebih banyak dari yang mereka mampu ya, terkait dengan situasi keuangan yang sangat ketat. Mereka ini sebenarnya memiliki budget 30 juta pounds untuk Liam Delap yang tentu saja sudah lepas ke Chelsea. Dan sekarang bahkan harus memperpanjang dan membuatnya lebih dari double ya untuk Mbeumo. Di mana ya mereka nampaknya jelas ini membutuhkan pemasukan dari sisi penjualan. Di tanggal 7 Juli nanti sebagian besar pemain akan kembali untuk latihan pre-season. Apa yang akan dilakukan Mbeumo ya, dimana pada saat itu kalau dia belum kemana-mana dia harus laporan ya kan ke Brentford. Ini juga menarik dan ditambahkan oleh Laurie Whitwell. Tawaran kedua yang disebutkan oleh David Ornstein ini 55 tambah 7,5 juta pounds, 62,5 juta pounds. Angka yang sama dengan Cunha. Brentford menginginkan angka yang lebih tinggi daripada Cunha. Melihat statistik dari Mbeumo, dan idenya ya adalah apa yang dilakukan oleh Tottenham Hotspur angkanya, yaitu adalah ketika mereka melakukan tawaran dengan sebesar 70 juta pounds yang saat ini dilakukan atau digunakan Brentford ya sebagai alat untuk bernegosiasi dengan Manchester United. Walaupun demikian Spurs ini menolak ya kabar tersebut, dan ini dikatakan ke Laurie Whitwell. Oke, ya ini juga sih menurut gue Manchester United harus disiplin dari sisi pengeluaran keuangan. Tadi disebutkan target salah satu yang ingin didatangkan pertama kan adalah Liam Delap, seangka kurang lebih 30-40 juta pounds. Sekarang angka untuk Mbeumo ini sudah sangat membengkak menurut gue. Manchester United bahkan menyamai apa yang mereka keluarkan untuk Cunha. Namun pihak dari Brentford kabarnya 70 juta pounds. Kalau 70 juta pounds menurut gue terlalu tinggi. Walaupun dengan add-ons ya, ini juga tetap terlalu tinggi. Menurut gue limitnya ada di angka 65, mungkin mentok 67. Sekali lagi melihat angka pengeluaran Manchester United di Matheus Cunha di angka 62,5 juta pounds, dan juga tawaran mereka yang dipersiapkan untuk Liam Delap senilai 30-40 juta pounds. Memang Mbeumo pemain yang luar biasa, pemain terbaik Brentford, musim lalu juga sudah membuktikan ya, mencetak 20 gol dan lain-lain, tapi jangan lupa situasi Manchester United ini sangat jauh dari leluasa. Sangat banyak keterbatasan sebenarnya. Dan fakta seperti itu akan sangat juga mengganggu sebenarnya ya, fakta keuangan seperti ini nih. Jangka panjang dan juga jangka menengah dan juga jangka panjang. Sehingga ini juga harus diperhatikan. Mbeumo pemain spesifik yang diinginkan oleh Ruben Amorim, tapi sama seperti klub-klub lain ketika mereka bergerak di bursa transfer, termasuk juga Manchester United di periode-periode sebelumnya, alternatif tetap harus dipersiapkan. Karena misalnya ternyata Brentford bersikukuh dan lain-lain, ya realitanya atau realistisnya Manchester United harus menutup negosiasi ini ya, dan bergerak mencari ganti ataupun alternatifnya. Karena ada pembelajaran juga misalnya kan dari periode-periode sebelumnya dengan Frankie de Jong misalnya, yang tidak pernah terjadi padahal prosesnya sudah memakan berapa bulan ya, dan akhirnya ini juga berpengaruh ke persiapan skuad dan lain-lain kan, keadaan skuad ketika bahkan kompetisi sudah berlangsung. Karena menurut gue alternatifnya yang terlambat untuk disiapkan, dan gue tidak ingin ini terjadi dengan Mbeumo. Namun demikian ya, kita nantikan ya, ini akan memasuki periode-periode krusial sebelum
tanggal 7 Juli nanti. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana tanggapannya? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.